Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ibu Dian? Alhamdulillah Bu, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi Bu ya. Di iya Bu. hari Selasa hari ini. Kita kemarin Ya ketemu di Bu, hari Rabu ya, di hari Minggu ya kemarin ya. Nah, Minggu Bu. Ya, iya. Sebelumnya materi kemarin sudah saya berikan ya di grup ya Bu ya. iya Eh, sudah Bu. Hari ini kita akan membahas untuk materi pedagogik. Kurang lebih ada sekitar cukup banyak, ada beberapa soal. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum Bu, Share screen saya apakah sudah terlihat? belum Bu, masih loading. Masih loading ya? Iya, Saya sudah terlihat soalnya. Apakah sudah terlihat sekarang? belum. Belum Bu, masih loading. Masih loading? Iya Bu. Coba saya stop dulu. Apakah sudah terlihat, Ibu, untuk share screen-nya? Sudah Bu, sudah Oke, terlihat. saya. Baik, saya akan mulai untuk soal yang pertama. Bagian satu, soal pedagogik, yaitu terkait dengan host. Soal dan pembahasan. Salah satu sintaks dari PBL. PBL itu kan singkatannya adalah Problem Based Learning. Adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di bawah ini contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi. D. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Nah, eh, kira-kira apa sih sintaks dari PBL? Ada berapa sintaksnya Ibu kalau PBL? C1 sampai dengan C5. Gitu ya. Kalau PJBL baru ada C6 karena konsep dalam misalnya kalau PJBL itu membuat poster atau misalnya mempraktikkan dan menerapkan gitu ya. Nah, itu PJBL. Kalau PBL itu hanya sampai dari C1 sampai dengan C6. Jadi kira-kira untuk pembelajarannya, aktivitas pembelajaran pada sintaks PBL ini yang dimaksud untuk mengorganisasikan peserta didik untuk belajar itu apa ya? Yang pertama, kalau berkaitan dengan PBL, pastinya siswa atau murid ini tuh akan berkelompok gitu ya. Berkelompok kemudian akan berdiskusi. Biasanya akan diberi tugas oleh guru untuk mencari solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, jadi dari poin A sampai dengan poin D, mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah poin A. Kenapa? Karena di poin A ini adalah siswa itu berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga aktivitas pembelajaran ini mencakup siswa itu berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip dari model pembelajaran PBL atau pendekatan PBL. Seperti itu, Bu. Di poin nomor satu, apakah ada yang ditanyakan, Ibu Dian? Ya ada Bu, lanjut aja Bu. Saya lanjutkan di soal nomor 2.
Indikator kunci dari kurikulum harusnya kompetensi dasar ya, kompetensi dasar itu seperti itu. Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Karena di sini adalah KD-nya terkait dengan menghubungkan gaya dengan gerak. Ada namanya gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan. Nah, karena di sini menghubungkan berarti jawabannya adalah menganalisis gitu ya. Kemudian menguji hubungan gaya dan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan adalah mengelompokkan tentang gerak dan peristiwa lingkungan sekitar. Karena di sini KD-nya itu adalah terkait dengan ingin melihat apakah ada hubungan antara gaya dengan gerak yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya misalnya kalau gaya dengan gerak itu misalnya motor. Misalnya nanyanya sama siswanya, kalian tadi berangkat sekolah naik apa? Oh diantar bu sama orang tua naik motor. Kira-kira kenapa ya motor itu bisa bergerak? Oh, karena ada bensin. Kalau nggak ada bensin gimana? Nggak bisa jalan, Bu. Kalau misalnya bensinnya habis diisi air, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kenapa sih motor itu bisa bergerak? Karena ada mesin, karena ada bensin atau bahan bakar. Karena juga bisa kita gerakan. Kalau kita yang nggak bisa naik motor, gimana Bu bisa naik motor gitu ya? Nah, di dalam peristiwa kita itu menaiki motor adalah namanya hubungan antara gaya, gaya apa di situ yang terjadi? Oh, kalau misalnya motornya mogok, biasanya diapain? Didorong. Ada gaya dorong nggak? Ada. Kalau misalnya motornya bisa jalan, berarti kan ada tuh tangan kita harus ngapain? Harus ngegas. Nah, berarti ada namanya gaya. Gaya untuk menggerakkan em, gas tadi gitu ya. Dengan gerak, gerak kita artinya motor itu bisa jalan. Sehingga dalam mungkin lingkup ya, lingkup dari pembelajaran seperti ini, siswa itu nanti diajak untuk menganalisis. Coba deh kalian bentuk satu kelompok, 3 orang, kalian analisis nih. Kira-kira kenapa motor itu bisa bergerak? Kenapa sepeda itu nggak perlu diisi bahan bakar? Nah, nanti kan mereka akan melihat ya dari permasalahan yang nanti mereka dapatkan di lapangan, kemudian mereka nanti akan em, mempresentasikannya di depan kelas seperti itu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Karena jadi indikator kunci untuk kompetensi dasar adalah menganalisis ya hubungan antara gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Yaitu bukan hanya menjelaskan atau mengklasifikasikan. Masuk nggak nanti di penjelasan dan klasifikasi ini masuk, tapi memang untuk yang paling tepat adalah dianalisis terlebih dahulu. Seperti itu. Di soal nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu Dian? Nggak ada, Bu. Ya. Lanjut. Saya Ya, lanjut jadi soal berikutnya, soal nomor 3. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Kira-kira apa sih strategi guru untuk jika ada muridnya itu yang belum siap melakukan keterampilan tingkat tinggi, misalnya anak murid itu di sekolah dasar kelas 2 SD, kita mau mereka itu melakukan pembelajaran, tapi pembelajarannya itu misalnya saling berdiskusi dengan adanya FGD. Kira-kira bisa nggak anak kelas 2 SD? Ada mungkin yang bisa, hanya beberapa seperti itu ya. Ada juga yang banyak kan nggak bisa. Kenapa? Karena mereka itu belum mampu untuk berpikir di tingkat tinggi seperti itu. Kecuali akan kita terapkan di kelas 6 misalnya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh guru?
Strategi guru yang efektif adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi meskipun siswa belum siap, namun dengan memperhatikan pengembangan kemampuan siswa. Nah, tapi ketika berpikir tingkat tinggi ini diterapkan di kelas 2 SD ya, Ibu ya. Di kelas 2 SD itu kan memang masih dasar dan kelas rendah. Jadi kemampuan mereka untuk berpikir itu aja mereka aja bisa membaca mungkin atau bisa menulis aja sudah alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya kondisi sekolah SD-nya tuh di daerah pedalaman seperti itu. Mungkin berbeda cerita dengan sekolah SD yang ada di kota. Mereka akan lebih lebih banyak wawasannya, akan lebih tahu dan mereka juga akan em, mudah untuk menanggapi seperti itu. Nah, kita sesuaikan mungkin di sini adalah berpikir tingkat tingginya di kelas 6 misalnya. Kelas 6 itu kita ingin menerapkan pembelajaran dengan materinya misalnya ekosistem atau materi tentang membuat peta. Nah, membuat peta ini kan cukup sulit ya Ibu ya dengan menggambar peta, kemudian pulau-pulaunya. Kalau misalnya mereka belum siap gimana? Kita buat per kelompok. Jadi sehingga nanti ada namanya saling kerjasama. Setidaknya mereka sudah pernah mencoba untuk membuat peta. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi tetap di poin nomor 3 ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan kebutuhan peserta didik di masing-masing kelas. Di poin nomor 3, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu Dian? Tidak ada, Bu. Baik, nggak ada ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 4. Pada pendidikan abad ke-21, kurikulum harusnya kompetensi collaboration. Kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat, nah, pendidikan abad 21 kan saat ini ya, dari tahun 2000, sudah 2000 ke atas gitu ya. Maka dinamakan namanya abad ke-21. Seperti itu. Collaboration. Di sini ada kata-kata collaboration yang artinya adalah kolaborasi, saling bekerja sama. Itu sangat penting bagi peserta didik karena mereka itu dapat kalau misalnya bisa bekerja sama apa nih yang kira-kira nanti bisa diperoleh oleh siswa gitu ya. A. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Collaboration itu sama dengan kurang lebih itu sama dengan kerjasama. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah poinnya itu di peserta didik. Boleh nggak semuanya bisa dikatakan betul? Bisa memang, tapi memang karena ini adalah konsepnya adalah terkait dengan peserta didik, berarti kalau peserta didik ngapain di kelas? Belajar gitu ya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah poin B. Karena peserta didik ini dapat bekerja sama dalam satu kelompoknya. Sehingga mereka bisa namanya memecahkan permasalahan yang ditemukan. Itu konsepnya. Baik, di soal nomor 4, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu Nian? Tidak ada, Bu. Lanjut ya, di soal nomor 5. Pada KD, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. C. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Dan D. Membandingkan siklus hidup satu dengan yang lainnya. Maka jawaban yang paling tepat apa, Ibu? Ketika ada KD, eh, adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Apa kira-kira KD yang akan dikembangkan?
Karena di sini adalah membandingkan, sama kayak tadi ada menghubungkan, membandingkan, berarti diapain? Dianalisis. Maka jawaban yang paling tepat adalah menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Seperti itu. Di soal nomor 5, apakah ada yang ditanyakan, Ibu Dian? Lanjut ya. Iya, Di Bu. soal nomor 6, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Nah, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model PJBL. PJBL singkatan dari Project Based Learning. Pada sintak, apa sintaksnya? Ada berapa kalau PJBL? Ada C1 sampai dengan C6. Sehingga apa yang dilakukan? Mendesain perencanaan produk. Nah, seperti tadi, boleh nggak sih kalau PJBL itu buat poster? Boleh, kan desain ya. Mereka akan membuat. Atau misalnya kalau kalau di sini adalah perencanaan. Perencanaan berarti sebelum nantinya mereka akan membuat produk. Nah, menghasilkan karya, itulah namanya PJBL. Tapi bisa nggak kalau misalnya bukan PJBL tapi cooperative learning? Cooperative learning tapi buat poster. Bisa nggak? Bisa. Jadi poster itu tidak selalu di project based learning, ada juga di cooperative learning atau discovery learning itu juga sama. Yang berbeda adalah cara atau sintaks dari pembelajarannya. Karena memang sekarang itu udah di abad 21 ya, atau maksudnya kekurmer, walaupun nanti ke depannya sepertinya akan diganti lagi dengan kurikulum deep learning ya, kalau tidak salah. Jadi memang apa yang perlu kita perhatikan, karena sekarang itu kan sudah di zaman AI, di zamannya media sosial, zaman digital, oleh karena itu mau penggantian kurikulum apapun, itu akan diterapkan tentang balik lagi ke bagaimana kita itu bisa mengembangkan kemampuan siswa, bagaimana bisa mengembangkan kemampuan murid. Oleh karena itu, kalau di kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan di PBL atau BJBL. Kenapa? Karena di metode pembelajaran atau mode pembelajaran ini diharapkan siswa itu bukan hanya belajar di kelas, tapi mereka itu bisa mengeksplorasi. Nah, itulah yang diinginkan dari adanya model pembelajaran PBL atau PJBL. Seperti itu. Jadi poin yang paling benar adalah poin apa? Poin D, mendesain perencanaan produk. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, Ibu Dian? Kita lanjut ya ke Iya, soal Bu. nomor 7. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, nah, apa itu discovery learning? Apa itu inquiry learning? Apa itu PBL? Apa itu PJBL? Nah, coba di sini kita lihat, kita analisis kegiatan pembelajarannya itu melibatkan seluruh kemampuan siswa itu diawali dengan pemberian rangsangan. Mengajak mereka itu mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data, sehingga mampu memberikan pembuktian dan melihat kesimpulan. Ini biasanya misalnya mereka itu kita kasih tugas untuk kalau di kelas 4 misalnya, coba kalian analisis lingkungan sekitar. Ada apa saja di lingkungan sekitar? Oh, ada orang jualan bakso misalnya. Ada orang jualan cilok, ada orang jualan es. Dianalisis tuh harga, misalnya ini dalam pembelajaran matematika gitu ya. Eh, di apa namanya dilihat nih, ada apa saja yang ada di sekolah. Oh, beli ada cilok, ada batagor dan sebagainya.
Kalian bawa uang jajan berapa? Nah, ini mereka akan melakukan pengumpulan data ya. Datanya misalnya ada yang jual cilok, ada yang ini, ada yang ini. Mengolah datanya dengan apa? Oh, ternyata di sekolah itu ada 10 orang jualan. Ada yang jualan makanan berat, ada juga yang jualan makanan ringan. Nah, sehingga nanti mereka akan mempresentasikan atau melakukan pembuktian di kelas. Sehingga apa model pembelajaran yang dilakukan? Namanya discovery learning. Karena kegiatan pembelajaran ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, serta pemberian pembuktian dan simpulan. Apa bedanya dengan inquiry? Inquiry itu biasanya terkait dengan praktikum. Ada kegiatan praktik. Misalnya, siswa itu ingin belajar tentang kincir-kincir angin. Nah, kincir-kincir angin pasti kan mereka akan buat tuh dari kertas ya. Dari kertas dibuat seperti kincir, kemudian mereka akan apa namanya? Kita kasih kipas angin. Nah, itu seperti itu. Biasanya itu inquiry learning. Jadi ada project tapi bukan project tapi seperti kegiatan yang mereka lakukan di kelas itu yang melibatkan dengan motoriknya. Dengan apa? Misalnya tadi dengan praktikum, walaupun praktikum sederhana gitu ya. Jadi praktikum bukan hanya di laboratorium, tapi juga bisa di kelas, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya PBL, itu gimana nanti di poin ini? Harus apa yang ditambahkan? Di sini hanya terkait dengan pembuktian dan menarik kesimpulan. Kalau PBL, misalnya mereka mengidentifikasi masalahnya itu melihat ada apa saja nih yang jualan ada berapa gerobak yang ada di sekolah, ada yang orang jualan apa aja, oh ada bakso, ada cilok, ada bubur, dan sebagainya, ada es gitu ya. Nah, kemudian, kalau misalnya konsepnya adalah PBL, nanti siswanya itu diajak untuk menganalisis masalahnya dengan, coba ini ibu kasih uang 100.000, uang mainan misalnya. Kalian beli apa aja nih yang ada di tukang bakso? Misalnya yang jadi tukang baksonya itu teman-teman satu kelasnya sendiri gitu ya. Teman-temannya misalnya kita pilih 5 orang atau satu kelompok 5 orang ini mereka jualan. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan cilok, ada yang jualan bubur, jualan es, jualan gorengan. Nah, 5 kelompok inilah dalam satu kelompok itu kita kasih uang 100.000. Silakan kalian beli jajan. Nah, kemudian setelah beli jajan diapain lagi? Dilihat habis berapa ya kira-kira uangnya. Nah, disitulah mereka bisa menganalisis datanya. Itu bisa masuk ke PBL. Kalau ke PJBL nanti gimana? Kalau ke PJBL, setelah dianalisis di PBL, nanti akan dipraktikkan dengan mereka misalnya kalian kan sudah nih melihat ada pasar di kelas misalnya kalian sudah beli ibu kasih uang 100.000 terus kalian jajan habisnya berapa harganya berapa aja. Nah sekarang kalian coba deh buatin satu poster tulisan-tulisan tentang pasar yang ada di kelas. Apa nih yang kalian temui di kelas? Oh, di kelas itu ada yang jualan ini, ada yang jualan bakso, bubur, cilok, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita itu harganya satu mangkok itu 5.000. Oh, berarti nanti dapatnya berapa mangkok ya kalau misalnya beli bakso gitu ya. Nah, itulah nanti bisa dituangkan di PJBL dengan membuat proyeknya bisa berupa poster. Seperti itu. Tapi tetap PJBL ini adalah karena di sini adalah base. Base itu kan masalah, gitu ya. Pembelajaran berbasis dengan masalah. Itu PBL. Kalau PJBL, pembelajaran berbasis masalah dan mendapatkan yang namanya produk atau project. Seperti itu. Di poin soal nomor 7, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu Dian? Bu, saya tuh kadang suka lupa ya, tentang discovery learning, inquiry. Itu kata kuncinya biar kita gampang inget, itu kayak gimana, Bu? Kata kuncinya, kalau misalnya discovery, di sini kan hanya ada eh, siswa itu kan mengidentifikasi, sudah diidentifikasi, mereka kan mengumpulkan data, mengolah data, serta langsung aja ke kesimpulan. Jadi nggak ada kegiatan praktik, nah atau praktikumnya nggak ada. Kalau misalnya di sini ada kegiatan setelah identifikasi, mereka di sini melakukan pembuktian. Nah, me- di sini kan pemberian pembuktian kan di belakang ya. Identifikasi masalah, melakukan praktikum. Melakukan praktikum, nah itu nanti masuknya ke inquiry learning. Gitu.
Kalau PBL itu terkait dengan kata kuncinya itu tadi ada analisis atau menganalisis masalah. Nah, itu PBL. Kalau project menghasilkan produk. Seperti itu, Bu. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik Bu, bisa Bu. Siap. Makasih Bu. Ya. Yang diingat-ingat itu inquiry. Inquiry itu berarti ada kegiatan praktikum. Seperti itu. Oke, nomor 8, aktivitas pembelajaran pada model PJBL pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah, nah, PBL-nya itu mendesain perencanaan produk. Apa yang akan dilakukan? A. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai dengan jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. C. Membahas kelayakan proyek yang sudah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Sehingga ketika ada PJBL dengan sintaksnya adalah mendesain perencanaan produk, maka apa yang akan dilakukan? Pertama, menyusun dulu. Menyusun rencana pembuatan proyek. Misalnya, pembuatan proyek itu tentang poster. Posternya tentang ekosistem yang ada di sekolah. Nah, ekosistem itu termasuk apa aja? Oh, ada tumbuhan, ada manusia, ada yang saling berinteraksi gitu ya. Nah, itu kan masuk ke dalam satu ekosistem gitu ya. Ekosistemnya di mana kalau kita hidup di darat apa di laut, apa di air? Kita di darat gitu ya. Di ekosistem misalnya. Kemudian apalagi pembagian tugasnya karena di sini terkait dengan proyek, proyeknya juga berbasis masalah, maka eh, siswa diajak untuk menyusun rencana pembuatan proyek pembacaan masalah yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Karena dalam pembuatan proyek itu termasuk dengan PJBL. Kenapa bukan poin B? Kenapa bukan poin C? Kita kita lihat dulu poin C ini. Poin C ini membahas kelayakan proyek, sedangkan di sini itu sintaksnya itu masih mendesain. Kalau membahas berarti dia apa harusnya diakhirkan atau mempresentasikan. Kemudian yang B, menyusun jadwal penyelesaian. Kan ini masih dibuat perencanaan proyeknya, belum selesai. Jadi harus dibuat terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat bergabung. Selamat siang, Bu, Pak Yudi. Selamat bergabung. siang. Ya, Maaf, baru bisa bergabung. iya, nggak apa-apa, Pak. Masih ingat nggak saya, Bu? Masih dong. Kemarin kan, Pak. Ya, saya sambil jalan. Oh, masih di jalan, Pak Yudi? Ya, Oh, ini sudah masih pulang dari ngajar. sekolah? Belum pulang. Belum pulang dari sekolah? Ya, ya lanjut dah, Bu. Oke, lanjut ya. Tadi Ya, kita ya. sampai di poin soal nomor 8. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa sebenarnya? Sampai di 14.30, tapi tak karena tak telat jadi 14 lewat 40 dilebihkan 10 menit. Oh ya, lanjut dah, Bu. Baik, saya lanjutkan. Em, jadi jawaban yang paling tepat adalah poin D, seperti itu ya, karena di sini terkait dengan mendesain proyek, berarti ada namanya menyusun rencana dulu, rencana buat proyeknya, bukan menyusun jadwal selesai proyeknya kapan gitu ya. Kan belum dibuat proyeknya, masih disusun atau masih didesain.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau pembuktian benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks dari discovery learning. Yang apa kalau misalnya pembuktian berarti melakukan pembuktian atau verification. Hipotesis itu apa? Apa Bapak Ibu hipotesis? Suatu yang kita teliti gitu ya, di hipotesis. Maka apa yang akan dilakukan? Karena di sini adalah poinnya adalah menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya. Membuktikan yang merupakan sintaks dari discovery learning adalah pembuktian atau verification. Bukan pengolahan data. Kalau pengolahan data udah dilakukan dong berarti datanya. Bukan juga identifikasi masalah. Ya. Lanjut soal nomor 10. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Mencatat hasil pengamatan cuaca. B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. D. Melihat video tentang cuaca. Kalau misalnya mencatat hasil pengamatan tentang cuaca, coba kayak analisis misalnya dalam hari ini tuh kira-kira cuacanya sedang apa ya, mendung atau panas gitu ya. Kemudian B, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Kalau sekarang kan sudah canggih ya Bapak Ibu ya, sudah menggunakan handphone. Sudah bisa menggunakan handphone, cuman ini nggak bisa kita terapkan di kelas rendah, mungkin di kelas 6 gitu ya. Yang rata-rata mereka juga sudah ada fasilitas handphone. Atau kita bisa fasilitasi misalnya tab untuk melihat aplikasi untuk mengukur cuaca dengan alat manual. Alat manualnya itu misalnya eh, yang diteliti aja sama anak-anak, yang dilihat sama mata mereka sendiri. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi kan ada suhunya. Oh, misalnya di Bali itu sekarang suhunya 30 derajat. Oh, misalnya berapa derajat. Bisa nggak kalau alat manualnya itu mungkin alat mengukur panas gitu ya. Tapi tidak bisa kalau misalnya termometer. Termometer kan untuk suhu badan gitu ya. Nah, kemudian membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Kalau membaca, ya ini kan bisa dilihat dari artikel gitu ya, dari apa lagi dari berita. Kalau melihat video tentang cuaca, ini juga bukan berpikir tingkat tinggi karena mereka hanya menonton tanpa menganalisis. Berarti apa kira-kira yang disampaikan untuk mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi? Berarti membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi merupakan contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi karena melibatkan analisis dan perbandingan. Seperti itu Bapak Ibu di soal nomor 10. Saya lanjutkan ke soal nomor 11. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom. Bloom itu taksonomi Bloom ya Bapak Ibu ya. A. Segala aktivitas pembelajaran menjadi 4 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan tertinggi. B. Segala aktivitas pembelajaran menjadi 5 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan tertinggi. C. Segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan tertinggi. D. Segala aktivitas pembelajaran menjadi 7 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan tertinggi. Kalau misalnya taksonomi Bloom ada berapa C-nya? Ada C1 sampai dengan C6. Kalau C6 itu apa? Siswa itu bisa menghasilkan namanya produk. Ini teori menurut siapa? Teori menurut namanya taksonomi Bloom. Kalau di sini Bloomnya aja. Tapi beliau namanya adalah taksonomi Bloom. Ada 6 tingkatan. C1 itu mengingat atau remembering. C2 memahami atau understanding. C3 menerapkan atau applying. C4 menganalisis atau analyzing.
C5 mengevaluasi atau evaluating. Dan C6 mencipta atau creating. Mencipta apa? Mencipta sebuah proyek. Proyeknya apa misalnya? Oh, buat poster, oh buat peta gitu ya. Oh, misalnya menciptakan alat misalnya. Kalau udah sekolah yang di kelas 6 itu kan mereka udah bisa nih misalnya buat vas bunga. Vas bunganya yang isinya itu adalah kalau mata pelajaran IPAS kan ada cangkok gitu ya, mencangkok. Nah, sudah bisa menciptakan itu. Nah, itu maksudnya nanti di PJBL atau Project Based Learning. Jadi jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Poin C. Aktivitas pembelajarannya ada berapa bagian? 6 bagian. Itulah namanya C1 sampai dengan C6. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Keterampilan proses si kurikulum motor terdiri dari imitasi, namanya ya, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Jadi ini teori sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma nanti bisa dihafalkan saja di soal nomor 12. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Menurut taksonomi Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran. Kedua, yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan memahami, menganalisis, dan mencipta atau creating. B. Pertama, keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran. Sama nggak poinnya sama A? Beda ya. Kalau sama A itu adalah remembering, mengingat. Kalau ini memahami dulu. C. Keterampilan tingkat rendah yang paling penting dan dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat dulu. Ini sama kayak poin nomor A di poin C ini. Kemudian poin D. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, memahami, menerapkan. Dan kedua adalah diklasifikasikan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa. Nah, makanya ada namanya C1 sampai dengan C3. Cuma sampai diterapkan aja, tanpa diklasifikasi atau dikelompokkan, tanpa dianalisis, tanpa dievaluasi. Jadi hanya sampai di C1 sampai dengan C3. Ini tuh urutannya Bapak Ibu ya, untuk keterampilan tadi masih sama dengan poin soal nomor 11. Yaitu C1 sampai dengan C6 tingkatannya. C1, kalau misalnya tingkat rendah itu C1 sampai dengan C3. Kalau misalnya tingkat tinggi dari C4 sampai dengan C6. Apa ada C4-nya? C4-nya analisis, evaluasi C5, dan mencipta produk atau proyek itu adalah C6. Di soal nomor 13, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu di soal nomor 11? Di soal nomor 13? Saya lanjut ya ke soal nomor 14. Ranah kognitif meliputi kemampuan. Kognitif itu apa? Kemampuan apa? A. Mengembangkan konsep atau prinsip dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. B. Mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. C. Menciptakan konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang didapatnya. D. Menguasai konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran. Apa itu cakupan dari ranah kognitif? Yaitu terkait dengan kemampuan mengulang atau menyatakan kembali konsep prinsip yang telah dipelajari. Sesuai dengan teori siapa ini Bapak Ibu? Teori taksonomi Bloom. Masih ada kaitannya dengan C1 sampai dengan C6 tadi. Oke, lanjut ya. Soal nomor 15. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam mata pelajaran umum dikenal dengan, kalau tingkat tinggi itu kan ada namanya HOTS. Ya Bapak Ibu ya. HOTS
Berarti apa artinya? High, higher, order, thinking, skills. Itu namanya HOTS atau singkatan dari HOTS. Kalau A salah, B juga salah karena bukan open tapi order. Dan B dengan, ya B itu salah karena itu open ya. Kemudian kenapa D salah? Karena itu bukan high aja tapi higher. Higher order thinking skill atau HOTS. Kita lanjutkan ke soal nomor 16 yang termasuk area HOTS dalam dimensi proses berpikir. Apa itu? Karena berpikir tingkat tinggi adalah C4 sampai dengan C6. C4 apa? Menganalisis. C5 apa? Mengevaluasi. C6 apa? Mencipta. Menciptakan suatu produk atau project. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Analisis dulu. Kalau mengingat itu masih masuk di C2. Itu ya. Oke, saya lanjutkan ke poin nomor 17. Kurikulum binasi dimensi pengetahuan terdiri dari, nah ini juga sama, masih dengan teori yang ada, masih dengan taksonomi belum. Apa saja bagiannya? Pertama adalah pengetahuan faktual. Kedua, konseptual. Ketiga, prosedur. Dan yang keempat, metakognitif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Bukan analisis ya, karena analisis itu masuknya nanti ke C6. Ini terkait dengan dimensi pengetahuan, Bapak Ibu. Pengetahuan aktual, pengetahuan fakta. Faktual itu kan fakta, pengetahuan konsep, prosedur, dan metakognitif. Oke, lanjut nomor soal nomor 18. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, kalau tingkat tinggi tadi apa? Ada berapa saja? C4 sampai dengan C6. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah proses berpikir kurikulum pleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental paling dasar. Oke, hampir-hampir sama ya dengan poin C jawabannya di poin B ini. Karena terkait dengan ada membangun hubungan Bapak Ibu. Ya, lanjut nomor 19. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah. Ranah apa Bapak Ibu tadi jawabannya? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini bukan psikurikulumotor tapi psikomotor. Ini Pipo ini yang buat soal psikomotor harusnya ya. Lanjut, soal nomor 20. Keterampilan berpikir tingkat tinggi menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang. Tadi kita menurut siapa? Teori siapa, Bapak Ibu? Teori taksonomi Bloom yang membahas C1 sampai dengan C6. Gitu ya. Lanjut, nomor 21. Nah, kalau demikian, adakah gagasan apa untuk pemecahan masalah yang Anda hadapi? Coba Anda sampaikan. Percakapan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap A. Tujuan, B. Rencana aksi, C. Identifikasi, dan D. Tanggung jawab. Percakapan tersebut terjadi pada tahap rencana. Nah, kalau demikian, adakah gagasan apa? Adakah gagasan apa? Berarti terkait dengan merencana aksi dalam alur Tirta, di mana salah satu pihak mengajukan gagasan
untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi jawabannya adalah B. Bu, izin bertanya, alur Tirta itu apa ya, Bu? Alur Tirta ini kan kalau pembelajarannya kan pasti di bahasa Indonesia ya. Dalam alur pembelajaran. Singkatannya itu Tirta. Singkatan Tirta. Bentar, coba saya search. Oh, Tirta itu singkatan. T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana aksi, dan T terakhirnya TA-nya tanggung jawab. Jadi Tirta itu singkatan Bapak Ibu. T yang pertama itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Ini singkatan ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini tahapannya ada berapa tahapan dalam alur tirtanya. Maksudnya ini, tahapan apa aja. Seperti itu. Bisa sudah terjawab Ibu Dian? Ya, sudah, Bu. Ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 22. Salah satu kunci yang salah satu kata kunci yang bisa kita ambil dari definisi coaching adalah kalau coach itu terkait dengan pelatihan, ya. Terkait dengan pelatihan, coaching berarti kita diapain kalau ikut pelatihan? Dikasih dikasih mentoring, dikasih arahan, dikasih apa lagi? Apa nih yang belum kita bisa? Oh, misalnya saya belum bisa untuk buat modul ajar. Maka di coaching lah terkait terkait modul modul ajar untuk potensi kita untuk membuat modul ajar itu bisa. Nah, sehingga apa yang paling tepat? Salah satu kunci yang dapat diambil dari definisi coaching adalah optimalisasi potensi yang menyoroti upaya untuk memaksimalkan potensi individu yang dibimbing. Sama nggak coaching itu dengan seminar? Beda. Kalau seminar itu biasanya dia hanya terkait dengan ya udah cuma sampai di 2 jam pembelajaran gitu ya. Tapi kalau coaching seperti Bapak Ibu saat ini, kan sama ya kurang lebih Bapak Ibu juga di coaching untuk bisa mengetahui ini kira-kira nanti soal apa aja yang bisa masuk UTBK gitu ya. Nah, oleh karena itu diasalah namanya potensinya, pengembangan pengembangan terkait dengan pengetahuan pedagogik, SJT, kemudian modul C1 dengan sampai dengan C6, terkait dengan kompetensi dasar, terkait dengan LKPD dan sebagainya. Nah, itu bedanya antara coaching dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau seperti webinar, seminar itu kan karena kalau webinar dan seminar kan hanya berapa JP ya, 2 JP kurang lebih. Seperti itu. Lanjut ya, nomor 23 Bapak Ibu. Sepertinya kita ada 50 soal hari ini. Masih ada waktu sekitar 40 menit lagi. Ya, 50 soal. Tadi kita baru sampai di 23. Pak Dudung, oke Bu Dian, dari beberapa hal yang sudah kamu utarakan, bisa Ibu sampaikan dalam 2 atau 3 kalimat kesimpulan? Kata Bu Dian, hari ini saya sudah dapat beberapa solusi untuk bisa mengatur ulang jadwal saya. Saya akan meminta dukungan kepala sekolah untuk bisa memberikan jadwal yang lebih fleksibel. Percakapan ini dalam alur Tirta adalah terkait dengan tahapan apa Bapak Ibu. Ini kan Pak Dudungnya nanya ini sama Bu Dian. Kebetulan namanya Bu Dian juga ya. Dari beberapa hal yang sudah kamu utarakan, bisa Ibu sampaikan dalam dalam 2 atau 3 kalimat kesimpulan. Kata Bu Dianya, ya hari ini saya sudah dapat beberapa solusi. Sudah dapat beberapa solusi untuk bisa mengatur ulang jadwal saya. Saya akan meminta dukungan kepala sekolah untuk bisa memberikan jadwal yang lebih fleksibel. Berarti ini sudah dilakukan oleh Bu Dian. Bu Dian sudah melakukan solusinya, sudah punya solusinya, ingin mengatur jadwal ulang, dan meminta dukungan kepala sekolah. Berarti tahapan apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Tirtanya berarti yang paling belakang, TA.
atau tanggung jawab. Seperti itu. Lanjut ya. Soal nomor 24. Pak Ahmad merupakan seorang pengawas yang handal. Pada sebuah pelatihan, ia diminta untuk mendampingi beberapa orang guru yang akan mengikuti pelatihan fungsional calon pengawas sekolah selama 3 bulan pelatihan. Peran yang tepat untuk Pak Ahmad adalah kalau misalnya Pak Ahmad itu sedang belajar untuk naik tingkatan atau naik grade menjadi seorang pengawas sekolah. Berarti Pak Ahmad itu ngapain? Lagi belajar kan? Lagi belajar apa lagi menjadi pelatih? Menjadi pembelajar gitu ya. Maka namanya adalah mentor. Kenapa bukan trainer? Trainer itu orang yang memberikan training, yang memberikan pelatihan. Konselor ini juga sama. Coach, coach bukan coaching ya, namanya coach. Coach itu orang yang memberikan pelatihan, orang yang memberikan bimbingan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah mentor karena di sini Pak Ahmadnya sebagai pembelajar. Makanya namanya mentor. Seperti itu. Lanjut ya, nomor 25. Tapi saya izin untuk minum terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya izin minum minum terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Akan dimulai 2 menit kemudian. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Baik Bu Nanan dan dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah sesi ini dan beberapa lama target waktunya? Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya terkait dengan Bu Nanan itu sudah melakukan beberapa alternatif. Ya, sudah ada opsi gitu ya, alternatif yang disampaikan oleh Bu Nanan. Apa kira-kira tindak lanjut dari Ibu Nanan ini setelah melakukan sesi? Dan berapa lama target waktunya? Berarti masuk ke dalam tanggung jawab karena salah satu pihak diminta untuk merencanakan tindak lanjut setelah sesi berlangsung. Di soal nomor 25, apakah ada yang ditanyakan Ibu Dian dan Pak Yudi? Lanjut ya, soal nomor 26. Salah satu perbedaan dari coach dan mentor dalam melaksanakan perannya adalah sebagai berikut. Kecuali, nah ada kecualinya. A. Durasi pertemuannya. B. Kepakarannya. C. Jabatannya. D. Pola, ini bukan kurikulum komunikasi, tapi pola komunikasinya. Sehingga perbedaan antara coach dan mentor adalah pada status jabatan. Tapi di sini kecuali. Di mana coach biasanya memiliki status yang lebih setara dengan coach sedangkan mentor memiliki status yang lebih senior atau berpengalaman. Sehingga apa perbedaannya terkait dengan status jabatannya? 27. Dalam pelaksanaan rencana aksi ini, siapa saja yang Anda anggap bisa membantu Anda mewujudkannya? Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap. Di sini soalnya adalah
Dalam pelaksanaan rencana aksi ini, siapa saja yang Anda anggap bisa membantu dan mewujudkannya? Berarti poin apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Pastinya bukan rencana aksi ya. Kalau rencana aksi itu berarti dia setelah dari urutan dari identifikasi. Jadi ikuti dari kata-kata Tirta ini. Tirta ini kan katanya T yang pertama itu tujuan, I itu identifikasi, kemudian R itu adalah rencana aksi, TA adalah tanggung jawab. Dilanjutkan soal nomor 28. Nah, jadi kalau Anda merasakan ada hal-hal yang belum optimal dalam manajemen waktu sebagai guru, kalau boleh tahu apa yang mempengaruhi hal itu? Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap. Di sini soalnya adalah, jadi kalau Anda merasakan hal-hal yang belum optimal dalam manajemen waktu sebagai guru, apa yang mempengaruhi hal itu? Berarti tahap identifikasi. Karena sedang melihat nih, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masalah yang dihadapi. Seperti itu. Lanjut nomor 29. Hari ini kita akan diskusi sekitar 30 menit ya. Nah, untuk itu saya ingin memastikan apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Pertanyaan ini dalam alur Tirta terdapat pada tahap apa Bapak Ibu? Tujuan. Karena di sini adalah kata-katanya. Nah, untuk itu saya ingin memastikan apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Berarti di sini ada namanya tujuan. Ya. Nomor 30, salah satu prinsip dalam coaching adalah mampu memaksimalkan potensi coach. Maka upaya seorang coach adalah apa jawabannya Bapak Ibu? Memaksimalkan potensi coach sehingga seorang coach akan melakukan percakapan untuk menggali ide dari coach dan membantu mereka mengembangkan potensi mereka sendiri. Berarti jawabannya adalah D, melakukan percakapan untuk menggali ide, gitu ya. Soal nomor 31. Dalam ruang lingkup sekolah, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan sekolah dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, dan terukur. Dalam kurikulum, hal ini dimaknai sebagai apa di sini? Ruang lingkup sekolah ya Bapak Ibu ya. Berarti dalam hal ruang lingkup sekolah. 32. Sekolah Kausar saat menyusun kurikulum operasional sekolah mengadakan diskusi dengan para sesepuh sekitar dan beberapa lulusan sekolah yang dianggap berhasil. Kepala sekolah meminta masukan pada diskusi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan kurikulum pada komponen kontekstual karena menekankan pada pentingnya memperhitungkan konteks lokal atau keadaan sekitar sekolah dalam penyusunan kurikulum. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, nomor 33. Pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik atau konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata, termasuk menunjukkan permasalahan nyata yang harus dipecahkan atau diselesaikan merupakan prinsip dari apa Bapak Ibu kalau misalnya di sini ada permasalahan nyata yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Namanya pembelajaran yang bermakna. Gitu ya. Saat ini kan kalau misalnya di Kurman itu kan ada pembelajaran bermakna, pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid gitu ya.
Maka ini nama lain dari pembelajaran bermakna. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Struktur kurikulum yang memuat kegiatan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran merupakan pada capaian pembelajaran adalah pembelajaran intrakurikuler yang merujuk pada pembelajaran yang terjadi di dalam kelas atau ruang kelas. Soal nomor 35, pelaksanaan proyek P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin dilakukan pada SMP atau MTS yang memiliki intrakurikuler dengan alokasi waktu 1.500 JP per tahun. Jika pelaksanaan P5 dan PPRA sebanyak 20%, SMP atau MTS memilih 3 proyek, maka alokasi waktu setiap proyek adalah berarti berapa? 20% gitu ya. 20% dari 1.500 per tahun. Berarti kira-kira berapa Bapak Ibu pembagiannya? Pembagiannya adalah alokasi waktu setiap proyek kan 20%. Dari totalnya itu kan 300 JP. Sehingga alokasi waktu untuk setiap proyek adalah proporsional. Berarti dibuatlah 20% dari 1.500 JP. Jadi 20% dari 1.500 adalah 300 JP. 300 JP kita bagi berarti di sini. Di 120 JP, 90 JP, dan 90 JP. Di poin D, seperti itu ya. Nomor 36, pada saat sekolah melakukan identifikasi kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan, maka sekolah sedang menyusun kurikulum pada komponen. Karena di sini identifikasi berarti menganalisis karakteristik dari sekolah. Lanjut soal nomor 37. Salah satu dari nilai-nilai sekolah sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional sekolah adalah nilai-nilai sekolah sebagai dasar pengembangan kurikulum operasional. Maka jawabannya adalah akhlak di atas ilmu pengetahuan. Jangan sampai kalau sekarang itu kan banyak nih kasus viral, guru dilaporkan oleh siswa karena siswa tidak suka ditegur untuk sholat Jumat misalnya. Kira-kira akhlak siswanya baik apa enggak? Enggak baik gitu ya. Bahkan yang lebih miris lagi sekarang, siswa di suatu daerah yang lagi viral melaporkan guru, padahal guru itu tidak mengajari kelasnya ya, karena masih kelas rendah kalau tidak salah kelas 2 ya kalau tidak salah Bu ya, apa kelas 1. Nah, karena orang tuanya adalah polisi, maka polisinya inilah mengadukan kepada sekolah bahwa guru tersebut sudah memukul. Padahal guru juga tidak mengajar gitu ya. Ini kan sangat miris sekali. Berarti akhlak siapa yang tidak baik? Akhlak polisinya karena dia adalah sebagai polisi yang mungkin di atas ketua dari polisinya gitu ya. Yang di suatu daerah, tapi memang kabupaten di pelosok daerah. Dan akhlaknya siapa lagi? Anaknya. Sehingga apa? Sehingga guru yang harusnya dihormati, guru yang seharusnya diberikan penghormatan, kemudian juga diberikan tanda ucapan terima kasih, itu malah ya kemudian nggak apa-apa kalau mau itu malah dicemoohkan gitu oleh siswa. Inilah yang sehingga ke depannya
Ketika dalam sekolah mungkin kalau ruang lingkupnya swasta, sekolah swasta kan punya yayasan dan punya peraturan tersendiri seperti itu ya. Oleh karena itu, yang paling terpenting daripada ilmu pengetahuan adalah akhlak. Sehingga siswa itu bisa bersikap baik kepada gurunya. Kita lanjutkan ke soal nomor 38. Ada Ibu Ane ya, baru masuk ya Ibu Ane. Selamat siang Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 38. Salah satu cara pengorganisasian pembelajaran dilakukan dengan cara konsep-konsep dan keterampilan tertentu. Dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif atau team teaching. Nah, kolaboratif. Serta pendidik berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Pendekatan ini disebut juga pendekatan. Apa jawabannya Bapak Ibu? Pendekatan apa? Pendekatan secara terintegrasi. Karena karena di sini ada poinnya adalah pengorganisasian, berarti diintegrasikan. Apa di sini terkait dengan kolaboratif? Melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian secara dengan terpadu. Lanjut nomor 39. Agar penyusunan kurikulum tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan administratif, namun secara kepentingan lebih besar, maka kepala sekolah perlu memahami. Apa yang perlu dipahami oleh kepala sekolah Bapak Ibu? A. Karakteristik peserta didik. B. Budaya lokal. C. Substansi diferensiasi sekolah. D. Kemampuan warga sekolah. Sehingga pada aspek penyusunan kurikulum tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan administrasi saja, namun bisa memiliki kepentingan yang lebih besar. Maka kepala sekolah juga harus memahami yang namanya substansi terkait dengan diferensiasi sekolah. Apa saja isinya substansi diferensiasi sekolah ini? Substansi diferensiasi sekolah adalah terkait dengan pemahaman terhadap karakteristik khas dan kebutuhan sekolah yang membedakannya dari sekolah lain. Soal nomor 40. Pelaksanaan proyek P5 secara muatan, proyek profil harus mengacu pada P5 itu harus mengacu apa Bapak Ibu? Capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik. Misalnya kalau misalnya di sekolah dasar itu fase A kelas berapa? Fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas berapa? 3, 4. Fase C kelas berapa? Kelas 5 dan 6. Jadi disesuaikan dengan profil dan fase peserta didik. Masih ada 10 soal lagi. Soal nomor 41. Merujuk pada struktur kurikulum SMP atau MTS pada KMA nomor 347/2002, total jam pelajaran atau JP semua mata pelajaran pada kelas 7 SMP atau MTS adalah 1440 JP. Sebagai ciri khas sekolah pada kelas 7 SMP atau MTS, menambahkan 2 mata pelajaran dengan alokasi waktu masing-masing 2 JP setiap minggu. Berdasarkan hasil musyawarah tim fasilitator proyek, disepakati bahwa pelaksanaan P5 PPRA pada tahun pelajaran 2023-2024 dialokasikan sebesar 20%. Dengan demikian, alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan P5 PPRA pada kelas 7 adalah sekitar, nah ini juga sama kayak tadi Bapak Ibu ya, berarti 20% dari 1444. Berarti berapa 20%-nya? 317 JP. Karena di sini soalnya adalah 20%. 20% alokasinya.
Lanjut, nomor 42. Dalam 1 tahun pelajaran, proyek penguatan profil pada kelas 10 sekolah aliyah dilakukan sekurang-kurangnya 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema berbeda. Jadi dalam 1 tahun itu kan berarti 2 semester ya. 2 semester itu paling tidak P5 itu dilaksanakan 3 sampai dengan 4 kali. 43. Strategi pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di sekolah dapat dilaksanakan secara terpisah melalui kegiatan kurikuler maupun diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terkait pelaksanaan proyek profil pelajar tersebut, apabila pendidik bermaksud melaksanakan proyek secara integratif dengan pembelajaran intrakurikuler, maka terdapat 3 tahapan penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik, kecuali apa jawabannya kecuali Bapak Ibu? Kalau P5, melakukan asesmen terhadap perkembangan P5. Asesmen itu bisa dilakukan ketika pembelajaran saja gitu ya. Lanjut, nomor 44. Perhatikan tahapan berikut. Mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah, membentuk tim fasilitator proyek, menyusun modul proyek, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu, dan merancang strategi pelaporan proyek. Urutan tahapan yang benar dalam proyek atau P5 adalah apa jawabannya Bapak Ibu? Nomor 44. Maka membentuk terlebih dahulu, membentuk tim. Poin nomor 2. Setelah membentuk, maka mengidentifikasi. Poin 1. Setelah diidentifikasi, dirancang. Poin nomor 4. Setelah dirancang, disusun modulnya. Setelah disusun, maka merancang strategi laporan. Maka poin yang paling tepat adalah B. 2, 1, 4, 3, 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 45. Elemen penting dalam rapor P5 PPRA adalah apa elemen pentingnya? Ada nama sekolah, nama siswa, kelas, semester, dimensi P5 PPRA, nilai, dan deskripsi capaian. Jawabannya yang paling tepat adalah C, nomor 45. Sekarang kita lanjut ke 46. Proyek penguatan profil merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang diorientasikan untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar peserta didik. Proyek penguatan profil di sekolah diproyeksikan pada 2 aspek, yaitu profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Terkait proyek penguatan profil pelajar di sekolah tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah apa jawabannya Bapak Ibu yang kurang tepat? Jawabannya adalah A. Proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin memiliki asesmen masing-masing. Ini kurang tepat karena ini dilakukan secara kolaboratif. Lanjut, nomor 47. Tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah apa Bapak Ibu?
Em, Jawabannya A. Untuk mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara yang moderat, dan penguasaan kurikulum kompetensi abad 21, penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia. Kemudian, dan moderasi beragama dengan kurikulum potensi dalam konteks perkembangan abad 21. C. Sebagai acuan utama untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kurikulum pentasi peserta didik. D. Agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kurikulum pentasi berkarakter berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jawaban yang paling tepat adalah poin B. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 48. Soal 48. Perhatikan tema-tema dalam P5 PPRA berikut ini. Hidup berkelanjutan, aku sayang bumi, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, aku cinta Indonesia, dan 6, bangunlah jiwa dan raganya. Tema-tema P5 PPRA yang dapat digunakan untuk jenjang MI atau SMP dan MTS, MA dan MAK adalah apa poinnya, Bapak Ibu? Maka jawaban yang paling tepat adalah poin A. Dari 1 terlebih dahulu, hidup berkelanjutan. Kemudian 3, kearifan lokal. Kemudian 4, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, bangunlah jiwa dan raganya. Itu merupakan tema-tema P5 yang nantinya Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah. Lanjut, nomor 49. Sebentar lagi kita akan selesai. Manusia diciptakan oleh Allah, berbangsa-bangsa, atau diciptakan oleh Tuhan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekalipun demikian, hal ini tidak berimplikasi terhadap perlakuan yang berbeda. Di hadapan Tuhan, yang manusia satu dengan lain hanyalah ketakwaannya semata. Konsep inilah yang diusung untuk ditumbuh kembangkan dalam penguatan P5. Rahmatan lil alamin melalui nilai apa Bapak Ibu? Kesetaraan, karena di sini adalah terkait dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku atau konsep dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 50. Terakhir, di sebuah SMP atau MTS, tim fasilitator proyek menemukan bahwa mayoritas peserta didik cenderung mengabaikan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Pada berbagai sudut sekolah banyak dijumpai sampah bertebaran mengganggu pemandangan. Tak hanya itu, lingkungan sekolah juga terlihat gersang. Hanya sedikit tanaman yang tumbuh dalam kondisi tidak terawat. Bermula dari kondisi tersebut, tim fasilitator proyek memutuskan untuk mendesain proyek yang diorientasikan untuk menumbuh kembangkan kepedulian peserta didik terhadap sekolah dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Maka jawaban yang paling tepat adalah konsep terkait dengan hidup berkelanjutan yang membantu menumbuh kepedulian peserta didik terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ini sampai berapa soal ya? Sepertinya sampai di 100 soal Bapak Ibu, nanti saya kirim di grup.
Bapak Ibu nanti bisa pelajari ya soal-soalnya di rumah karena cukup banyak. Ya, kita baru 50 soal. Lanjut nomor 51. Nilai akhir peserta dalam pembelajaran diolah bersumber dari hasil akhir asesmen sumatif. Kalau sumatif biasanya di akhir ya pembelajaran bisa seperti em, PAS gitu ya. Nah, itu bisa sumatif. Tabulasi hasil penilaian peserta didik bernama Amalia. Nah, ini nilainya ada Fikih, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Deskripsi yang tepat hasil belajar untuk Amalia adalah terdapat 5 TP yang belum dituntaskan dari 4 mata pelajaran. Nah, berarti tuntasnya itu dinilai berapa Bapak Ibu? Amalia. TP1, TP2, TP3, TP4, 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 TP4 itu benar. TP itu namanya tugas proyek. Ada berapa mata pelajaran? Ada 4 mata pelajaran. Gitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yang belum tuntas. Baik, nomor 52. Pak Rashid adalah guru. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum untuk mempraktikkan sholat berjamaah di musola sekolah. Sambil membawa instrumen penilaian, Pak Rashid mengamati praktik sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah ketika membagi peran, maka teknik yang paling tepat adalah unjuk kerja. Karena bisa melakukan namanya praktik. Kalau misalnya di Islam ada sholat berjamaah, mungkin kalau misalnya di Hindu itu ada ngaben gitu ya di pura gitu kan, di pura. Oke, nomor 53. Salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar sebagai berikut. A. Pendidik menentukan kriteria. B. Merencanakan. C. Menyediakan alokasi waktu. Dan D. Menggunakan teknik asesmen. Maka jawaban yang paling tepat adalah dilakukannya perencanaan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 54. Pada hasil akhir semester, pendidik mata pelajaran fikih selesai mengolah nilai hasil pembelajaran dengan hasil dan ketentuan berikut. Pada awal pembelajaran, pendidik menetapkan KKTP secara kuantitatif, terus setelah mendapat nilai pada materi soal berjamaah 80, haji dan umroh 88, zakat 60, puasa sunnah 75. Deskripsi untuk nilai rapor yang tepat adalah Andana Ruslan sangat menguasai dalam hal sholat berjamaah dan haji umroh, serta perlu pendampingan karena nilai di zakat dan puasa sunnahnya tergolong cukup rendah. Soal terakhir ya Bapak Ibu. Berikut merupakan opsi dalam menyusun deskripsi capaian kurikulum PTSI tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. 3 opsi yang tepat dalam menyusun deskripsi capaian kurikulum PTSI tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. 4 itu terkait dengan penyusunan deskripsi. Pertama, penyusunan deskripsi berdasarkan tujuan pembelajaran. Kedua, penyusunan deskripsi berdasarkan dengan mengambil dari capaian. Jadi bukan dari hasil pembelajaran gitu ya. Yang keempat adalah penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, sampai di
55 soal ya kita di hari ini. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Pak Yudi dan Ibu Ane? Ibu Ane dari mana Ibu asalnya? Ibu Ane asalnya dari mana Ibu? Domisilinya di mana Ibu Ane? Oke, Ibu Ane, apakah masih di room? Tidak ada di room. Baiklah, Pak Yudi, boleh kita foto terlebih dahulu ya sebelum kita akhiri pembelajaran di siang hari ini. Boleh on cam semuanya, Pak Yudi dan Ibu Ane. Dipersilakan untuk on cam, on kamera, Bapak Ibu. Pak Yudi, Ibu Ane, dipersilakan untuk on cam. Pak Yudi dan Ibu Ane, dipersilakan untuk on kamera. Dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Pak Yudi dan Bu Ane, dipersilakan. Nggak bisa akses ya Bu ya kameranya. Bisa. Bisa. Bentar, saya coba di sekali lagi Pak Yudi, Bu Ane, di on cam terlebih dahulu, on kamera. Tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Oke, Pak Yudi bisa. Bu Ane, sudah bisa Bu Ane? Oke, kalau tidak bisa nggak apa-apa Bu Ane. Pak Yudi kita foto dulu ya. Seperti biasa kayak gini aja sekali. Cing. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak Yudi sudah berdiskusi dan sharing hari ini. Semoga berkah. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat siang. Mak Bu, Kalau di Mak Bu, selamat bisa sore. di-share soalnya. Bisa, nanti saya share soalnya Bapak ya. Ya. Oh iya. Ya, lah, Selamat makasih Bu. melanjutkan. Kalau di Bali sudah sore ya Pak ya? Sudah jam 4 nih Bu. Jam 4 ya. Kalau di sini masih Iya, jam 3. Belum jam mm, 3. Jam belum 3 jam malam. 3. Baik, terima kasih Pak Yudi, Bu Ana. Yuk, sama-sama Bu. Semoga berkah hari ini dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Stop recording.